Sebelumnya di The Walking Dead. Fair and we all agree. Sure hope so. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 1 sampai 3 di season ke-10 yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan latar waktu beberapa bulan setelah badai, memperlihatkan Mason serta kelompok yang tengah berlatih di pantai Camp Oceanside sesuai dengan keinginan Tara semasa hidup, di mana mereka dilatih dengan formasi yang telah dibentuk. Begitupun terlihat Ezekiel dan Jerry bertugas untuk membuka sebuah pintu kapal yang berisi zombie untuk mengetes pelatihan mereka, yang mana mereka akan membuka dan membiarkan zombie-zombie itu keluar. Melihat hal itu, pasukan pemanah pun segera memanah para zombie itu. Mereka kini saling berjibaku bersama-sama melawan para zombie yang ada, sesuai materi dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Yang mana tampak jelas jika mereka kini begitu hebat dengan formasi yang tampak begitu terlatih. Entah hayal para zombie yang cukup banyak pun, dengan mudahnya mereka kalahkan begitu cepat tanpa kewalahan. Lalu scene pun beralih di camp area dalam Oceanside. Terlihat Daryl serta Mason yang tengah membahas pelatihan tadi. Mereka pun berharap Tara bangga dengan pelatihan tersebut, karena ini adalah keinginan Tara yang masih belum tercapai semasa hidup. Setelah melakukan pelatihan yang cukup melelahkan, kemudian Mason serta kelompok yang kini melakukan suatu patroli. Di sini Mason meminta yang lainnya untuk menyebar dan melaporkan jika mereka melihat kelompok yang mereka cari, yaitu manusia bertopeng atau yang dimaksud adalah kelompok Alpha. Namun setelah cukup lama mencari, setelah itu Mason serta Aaron pun melihat beberapa zombie yang datang. Lantas Aaron yang merasa tertekan pun segera mendekati para zombie tersebut guna melampiaskan segala amarahnya. Hingga Mason yang segera menyusulnya, di mana Aaron terus saja membunuh para zombie tersebut. Namun dia juga sempat kewalahan melawan para zombie, mengharuskan Mason kini turun tangan untuk menolong Aaron. Sontak setelah berhasil melawan para zombie itu, terlihat Mason yang kini tampak marah pada Aaron karena Aaron melintas perbatasan yang disepakati dengan Alpha, dan Mason takut hal ini akan memulai konflik dengan kelompok Alpha kembali. Tanpa pikir panjang dengan itu, Mason yang kini menghampiri kelompok, di mana sialnya mereka melihat banyak sekali bangkai manusia di sana. Aaron pun menemukan kulit dan mereka menyimpulkan jika kelompok Alpha pernah tinggal di dekat perbatasan, dan mungkin ini adalah awal mula mereka harus bersiaga. Setelah beberapa bulan Alpha menghilang, tak pernah terdengar kabarnya. Menyadari jika ada bahaya yang siap menyerang, kemudian terlihat Mason dan kelompok yang telah berada pulang ke Oceanside. Kemudian Aaron dan Mason sedang merencanakan sesuatu agar mereka waspada. Maka setelah mengagendakan pertahanan ganda, di saat itu juga Mason kini memperhatikan Judith serta RG yang tengah bermain. Di sana Judith menceritakan tentang tragedi jembatan saat Rick dikepung oleh para zombie. Judith menceritakan Rick sang ayah kepada sang adik dengan menyebutkan si pemberani. RG yang menyimak begitu terpukau, seakan-akan menguatkan sang adik agar tetap tabah, karena ayah mereka tetap berada di hati. Sontak dengan itu Mason yang mendengar tampak begitu terharu dan segera menghampiri kedua anaknya itu. Lalu Mason pun memeluk kedua anaknya. Saat mereka bertiga tengah melakukan sesi berpelukan, tiba-tiba terdengarlah suara ledakan. Mereka pun segera melihat ke atas, dan nampak telah terjadi sesuatu seperti api yang meluncur bak meteor. Tak lama kemudian Rachel datang tergesa-gesa menghampiri Mason dan berkata jika Eugene ingin berbicara dengan Mason. Lalu scene pun beralih ke area Alexandria, yang mana ternyata Gabriel yang telah mengetahui kemunculan kembali kelompok Alpha seketika tampak terlihat panik. Alhasil Gabriel yang kini pulang menyambangi Rosita mendapatkan pertanyaan singkat. Ketika melihat Gabriel termurung seakan-akan ada sesuatu. Di sisi lain terlihat Lydia serta beberapa anak yang tengah belajar. Tiba-tiba datanglah Gabriel serta beberapa dewan lain jika ia ingin mengambil alih ruangan tersebut untuk rapat. Lalu di tengah kelompok yang rapat, di sini Lydia yang tengah berlatih setelah melakukan pembelajaran. Seketika disapa oleh Negan yang bertanya apakah semuanya baik-baik saja.
Lantas tanpa pikir panjang di sini Lydia pun menjawab bahwa para dewan tengah rapat karena mereka mendapati pasukan ibunya kembali. Hingga tak lama setelah itu para dewan pun keluar. Lalu Negan pun berusaha menyapa mereka, akan tetapi mereka menghiraukannya. Sementara itu terlihat Siddiq yang tengah menidurkan anaknya dari Rosita. Tak lama setelah itu Siddiq kembali teringat dengan pembunuh yang dilakukan Alpha kepada 10 temannya. Di saat itu juga datanglah Dante, asisten Siddiq di area klinik. Lalu mereka berdua pun sedikit berbincang. Di saat Dante tengah bercerita, tiba-tiba Siddiq kembali mengingat kejadian pembunuhan tersebut, membuat dia tak fokus mendengar perkataan Dante. Tak lama setelah itu Dante pun pergi dari sana. Sebelum pergi Siddiq mengucapkan terima kasih pada Dante karena dia telah mengecek keadaan mereka. Tak jauh dari sana terlihat Gabriel yang tengah memerintahkan kepada penduduknya untuk mengunci gerbang saat malam hari serta memperketat keadaan di gerbang. Sesaat setelah itu mereka semua pun melihat sesuatu yang berapi yang muncul dari langit, sama seperti yang berada di area Oceanside. Melihat hal itu Eugene segera berlari menuju alat komunikasinya, di mana Eugene berusaha menghubungi kelompok Oceanside dan ia ingin berbicara pada Mason serta kelompok lain guna berkata penting terkait sesuatu yang akan terjadi. Beberapa menit sebelum api yang melintas di area langit datang, di sini Ezekiel dan Daryl yang tengah berada di dermaga, di mana tanpa menunggu lama datanglah sebuah kapal yang menepi, yang mana mereka pun mulai menyambut kedatangan Carol karena beberapa bulan lalu Carol pergi berlayar untuk mencari perlindungan. Ezekiel pun segera membantu Carol untuk turun dari kapal. Di sana mereka berdua nampak berbicara namun begitu canggung semenjak kematian anak mereka. Kemudian Carol memeluk Honey dan segera menghampiri Daryl. Setelah itu mereka berdua pun pergi bersama, di mana Daryl kini mengajaknya guna menelusuri hutan untuk berburu. Di sana juga mereka berdua nampak mengatasi zombie yang berdekat. Setelah selesai nampak Daryl yang memanas ekor rusa, namun di sini rusa itu malah pergi berlari meninggalkan mereka, membuat mereka berdua terus saja mengikuti rusa itu. Hingga pada akhirnya rusa itu terjatuh di perbatasan. Hingga di saat Carol hendak mendekati rusa tersebut, Daryl pun langsung mencegahnya dan berkata bahwa mereka tengah berada di perbatasan Alba. Namun Carol nampak tak memperdulikannya dan tetap ingin rusa tersebut. Akan tetapi Daryl yang tidak ingin ambil resiko tetap mencegah Carol. Hal itu pun membuat Carol kesal dan kemudian pergi dari sana. Sesampainya mereka berdua di area menyimpan motor, Daryl langsung meminta maaf pada Carol karena dia telah membuatnya kesal. Daryl pun menjelaskan bahwa setelah badai salju, mereka menyepakati hal tersebut untuk tak melewati batas wilayah. Hingga di tengah berbincang singkat, namun tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan suara yang berasal dari atas langit. Mereka berdua pun segera melihat ke atas. Nampak ada kobaran api seperti meteor kini menghantam hutan dan mulai membakar. Menyadari jika hutan terbakar, camp akan dapat masalah. Para penduduk pun segera bergegas untuk memadamkan api tersebut secara gotong royong, di mana mereka begitu kerja keras untuk menghentikan kebakaran tersebut. Sementara beberapa orang yang lainnya bekerja sama untuk menggali tanah guna membuat celah api agar tertahan. Upaya penyelamatan mereka pun seketika terhambat dengan kedatangan zombie-zombie yang menghadang. Namun hal itu bisa teratasi dengan mudah. Begitupun kelompok Alexandria yang mengetahui kabar kebakaran tersebut dengan cepat datang membantu, di mana orang-orang yang telah kelelahan dan air yang mereka gunakan mulai menipis. Di sana pun terlihat Ezekiel yang kurang sehat karena dia terus saja menghirup asap, membuat Jerry yang khawatir dan meminta Ezekiel untuk beristirahat. Alih-alih fokus kepada pemadaman, akan tetapi akibat para zombie yang terus berdatangan, membuat beberapa orang harus membereskan zombie itu terlebih dahulu. Sontak zombie-zombie yang semakin banyak berdatangan nyatanya membuat tenaga mereka terkuras. Di saat itu juga Daryl memanfaatkan sebuah pohon yang hampir tumbang karena terbakar api untuk membunuh para zombie, di mana Daryl kini melemparkan kampaknya itu, membuat pohon terjatuh dan menimpa beberapa zombie. Singkat cerita, pada akhirnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan dari para kelompok, pada akhirnya api pun berhasil dipadamkan, di mana orang-orang pun tengah sibuk mengemasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Akan tetapi berhubung ini adalah batas wilayah Alpha, Mason yang menyarankan mereka agar segera pergi. Namun di sana Mason melihat Eugene yang masih sibuk sendiri dan memintanya untuk pergi. Namun di sini Eugene tetap ingin membereskan barang-barang itu karena dia yakin jika satelit yang jatuh ini membawa barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Alhasil dengan itu mau tak mau kemudian Mason mengarahkan beberapa orang untuk membantu Eugene. Tak lama kemudian Aaron menghampiri Mason dan mengajaknya berbicara. Di saat mereka tengah berbicara, Mason pun menyadari jika Carol dan Daryl tak ada di sekitar mereka. Tak jauh dari kelompok yang mencari keberadaan mereka, di sini Daryl dan Carol yang nyatanya telah berada di bukit tempat di mana Daryl dibawa oleh Alpha guna menyaksikan ratusan ribu zombie. Lalu sesaat sebelum Carol pergi dari sana, dia pun melihat sesuatu yang begitu serius, yang mana ternyata Carol melihat Alpha di bawah bukit, yang mana sepertinya mereka saling berkontak mata, karena Alpha pun turut seperti mengancam mengetahui Carol berada di area wilayahnya. Lalu latar waktu pun beralih ke 7 tahun yang lalu sebelum sekarang. Terlihat seorang wanita yang mengalami kecelakaan di mobil,
Hingga sang wanita yang siuman begitu panik ketika terdapat kumpulan zombie yang mendekat. Wanita itu pun berusaha keluar namun terlambat, di mana dia ditarik oleh satu zombie dan digigit. Dan zombie-zombie yang lainnya pun segera mendekat dan langsung memangsa wanita tersebut. Yang mana di tengah-tengah kawanan zombie, di sana Alpha dan Lydia tengah berusaha menyamar dari bagian mereka. Akan tetapi Lydia yang masih kecil pun seketika berteriak histeris karena takut melihat zombie-zombie menyerang, membuat para zombie yang berada di dekatnya itu menyadari penyamaran mereka berdua. Dengan itu Alpha pun segera berlari untuk menjauh dari sana. Di sana Alpha yang mencoba mencari sebuah pintu yang bisa mereka buka dan dijadikan tempat untuk berlindung. Maka setelah berhasil masuk, Lydia pun meminta maaf pada Alpha. Di sana Alpha nampak kesal karena Lydia hampir saja membuat mereka mati. Tak lama kemudian Lydia melihat seorang laki-laki berdiri di ujung lorong yang membuat mereka berdua kini tampak bersiaga. Sontak melihat hal itu, Alpha yang tak memiliki rasa takut kini lantas mencoba berkomunikasi dengan pria tersebut dan berkata jika mereka berdua tak akan membahayakannya karena hanya ingin melindungi diri sendiri. Lalu pria itu pun mengizinkan Alpha dan Lydia untuk bermalam di tempat itu dan meminta izin untuk mereka agar bisa ke kamar mandi. Dengan cepat tanpa berlama-lama menyadari jika sang anak berlumuran darah, di sana terlihat Alpha mulai memandikan Lydia. Setelah hal itu, Alpha pun mencari makanan di rak yang sudah tersedia. Di sana juga dia melihat pria besar tadi, akan tetapi di saat Alpha sedikit bersenandung, seperti melantunkan suatu nyanyian, membuat pria itu mendekati Alpha dan meminta Alpha untuk tak bernyanyi lagi. Obrolan mereka pun berlanjut, yang mana pria misterius itu pun menanyakan nama Alpha, namun Alpha tak kunjung menjawabnya. Hingga setelah mendapatkan makanan dan juga membersihkan diri, Alpha kini lantas membawa Lydia masuk ke sebuah ruangan. Dia meminta Lydia untuk tertidur di sana. Sementara dia akan tidur di luar, di sana juga Alpha memberikan boneka Lydia. Namun di sini Lydia menolaknya dan berkata jika dia bukan bayi lagi. Hal itu pun membuat sang ibu merasa senang karena anaknya sudah bertumbuh dewasa. Alhasil dengan itu Alpha di sana tengah mendorong sebuah tempat tidur. Kemudian dia bersenandung sambil berjalan. Yang mana hal itu pun mengundang para zombie yang ada di dekatnya mendekat. Dengan sigap Alpha membunuh zombie tersebut. Saat kembali berjalan dia pun dihadang oleh banyaknya zombie yang datang, membuat dia tampak kewalahan. Dan tiba-tiba pria misterius pun datang untuk membantu Alpha. Lalu Alpha berkata bahwa dia suka membunuh zombie dengan pria tersebut karena mereka mampu bekerja sama dengan baik. Lalu di sana terlihat Alpha mulai mengeluarkan isi perut zombie-zombie itu bersama dengan pria misterius tersebut. Yang mana Alpha melakukan itu karena ia hendak pergi di pagi hari dengan melumuri seluruh tubuh dengan organ zombie agar bisa berkamuflase. Sontak ketika Alpha mengajak pria tersebut sambil menjulurkan lengannya kepada penutup wajah pria itu, membuat sang pria yang menjaga kerahasiaannya lantas marah dan segera meminta Alpha untuk pergi dari sana secepatnya. Setelah beberapa waktu tertidur, Lydia yang kini terbangun nampak berjalan keluar sana. Dia juga nampak melewati ibunya yang tengah tertidur dan dia pun mendekati ember yang berisi organ zombie. Di sana Lydia nampak melumuri badannya itu dengan darah zombie sambil terus berjalan seolah-olah melawan rasa takut. Lydia tampak terus mengatakan bahwa mereka itu adalah monster. Bersamaan dengan itu, Alpha yang terbangun dari tidurnya lantas mulai menyadari jika Lydia tak berada di tempat peristirahatan. Kemudian Alpha bergegas mencari anaknya itu, yang mana ternyata Lydia masih terus berjalan menelusuri tempat tersebut. Alpha pun mengikuti jejak sepatu Lydia. Sementara Lydia yang memberanikan diri untuk membuka pintu sebuah ruangan menjauh dari Alpha. Hingga Alpha pun terus saja mencari sang anak sambil memanggil sang anak. Setelah itu dia melihat sebuah bayangan, kemudian Alpha pun berbalik. Yang mana bayangan tersebut dari pria misterius yang sontak memarahi Alpha karena Alpha memasuki ruangan yang seharusnya Alpha tidak datangi. Yang dimana pria itu yang tampak marah, tampak membawa sebuah pedang. Lalu Alpha menjelaskan jika dia tengah mencari putrinya itu. Di saat sang pria melayangkan pedangnya pada Alpha, Alpha seketika menghindar. Dan Alpha pun sontak membunuh satu zombie yang hendak menyerang pria itu. Sontak sang pria yang benar-benar marah besar karena wanita itu adalah istri yang sudah berubah, kini hendak menyerang Alpha. Namun hal itu berhasil dicegah oleh kedatangan Lydia, di mana Lydia berteriak kepada sang pria untuk menghentikan tindakannya itu. Karena Alpha berusaha menolongnya dari zombie, membuat sang pria yang paham sontak mengurungkan niatnya. Setelah itu Alpha memeluk Lydia dan berkata jika dia bangga pada anak yang telah menjadi kuat. Lalu setelah itu Alpha berusaha mendekati sang pria yang tengah menangisi zombie wanita tadi. Ketika Alpha menanyakan nama sang pria, berhubung sang pria yang bingung karena ia tak memiliki nama, membuat Alpha menamai pria tersebut sebagai B dan ia sebagai A. Seketika mulai mengajak B hidup bersama menjadi Alpha dan Beta. Hal itulah awal mula pertemuan sepasang kekasih yang kini tampak menguasai kimat zombie. Kemudian Beta mulai menguliti kepala dari sang kekasih untuk ia jadikan topeng perantara kamuflase. Lalu scene pun beralih setelah beberapa tahun kemudian. Terlihat kelompok Alpha yang tengah sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di sana juga terlihat Alpha yang tengah bersama Beta dan mereka berdua pun tengah berbincang. Di sini Alpha mengarahkan Beta untuk membawa saudara perempuannya saat dia pergi. Yang mana kepergian Beta dan beberapa anggotanya guna mencari zombie untuk mereka jadikan pasukan.
Ketika mereka tengah berjalan menuntun zombie agar mengikuti, tiba-tiba salah satu dari kedua anggota yang mengikuti rencana ini nampak tak fokus, di mana orang itu terus saja melihat ke arah atas. Sontak Beta yang melihatnya pun tampak merah, namun salah satu temannya pun segera mendekat dan berkata, jika Beta bisa membunuhnya, membuat sang wanita yang tak fokus tadi kembali tersadarkan dan mulai melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berkeliling guna mencari pasukan, dengan itu Beta yang hendak mengeluarkan zombie yang berada di sebuah ruangan, di mana Beta sedikit membuat kebisingan agar para zombie mengarah ke pintu keluar. Seakan-akan Beta mengajak para zombie untuk bergabung. Lalu Beta pun berjalan menjauh sambil menekan tombol untuk membuka pintu tersebut. Dan pada akhirnya para zombie pun keluar serta bergabung dengan kelompok yang telah dibawa oleh Beta. Tanpa pikir panjang sesuai rencana awal, di sana Beta menekuni kesehariannya guna membawa zombie itu ke lapangan agar dikumpulkan. Di sana salah satu anggota Beta yang tadi tak fokus kembali berhalusinasi, yang mana wanita itu adalah wanita yang beberapa waktu lalu meninggalkan bayinya, hingga wanita yang terisak tangis membuat beberapa zombie yang mendengar tangisan itu pun mulai mendekat dan hendak menyerang wanita tersebut. Namun Beta segera mendekat dan menolongnya sembari berkata, jika wanita itu akan terkena ganjaran. Maka setelah tiba di area camp, Beta yang murka segera membalaskan perilaku wanita tadi, hingga Beta yang hendak membunuh wanita tersebut langsung dihentikan oleh Alpha begitu saja. Membuat Beta yang bingung segera meminta penjelasan mengapa Alpha tak membunuh wanita itu. Alpha pun menjawab jika Beta tak akan pernah merasa kehilangan seorang anak. Kemudian Alpha memerintahkan Beta untuk membawa wanita itu ke hadapannya. Tanpa berlangsung lama, sang wanita yang kini mendatangi Alpha. Kemudian Alpha memerintahkan wanita itu untuk melepaskan topengnya tersebut. Lalu Alpha berusaha menenangkan wanita itu dan tidak menghukumnya karena ia pun merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh sang anak. Sementara itu di area luar, terlihat Beta yang terus memperhatikan wanita tadi yang tengah berjalan ke arahnya. Yang ternyata Beta terkejut ketika wanita tersebut masih hidup dan dimaafkan oleh Alpha. Beta yang tak habis pikir jika Alpha kini berubah, segera bertanya mengapa Alpha tak membunuh wanita tersebut, yang mana Alpha berdalih jika memberikan satu kesempatan kembali. Namun jika wanita itu kembali berulah, maka dia akan mengeluti wanita itu hidup-hidup di depan semua orang. Di sana Beta nampak kecewa dengan keputusan Alpha. Beta juga melaporkan pada Alpha jika beberapa anggotanya itu membicarakan tentang musuh mereka yang dimaksud adalah Daryl yang mulai kembali dan bermaksud merencanakan sebuah penyerangan. Singkat cerita, ketika hari menjelang pagi, terlihat Beta dan kelompoknya yang tengah berjalan kembali bersama para zombie. Di saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang meluncur dari langit. Kemudian Alpha memerintahkan seluruh anggotanya untuk kembali berkumpul karena para zombie kini teralihkan, hingga sang wanita yang telah dimaafkan nyatanya kembali tidak fokus ketika kembali teringat kesedihannya ketika melihat satu zombie yang tengah membawa gendongan bayi. Di saat itu juga dia langsung membuka topengnya sambil berteriak mendekati Alpha, di mana wanita itu ingin Alpha mati menjadi makanan zombie bersamanya. Sontak melihat hal itu, Beta beserta teman-temannya pun segera bertindak untuk menyelamatkan Alpha, hingga pada akhirnya Alpha pun berhasil diselamatkan oleh teman wanita tersebut, sementara wanita itu telah dimangsa habis oleh para zombie-zombie. Maka setelah kejadian itu, terlihat mereka yang telah berada di camp. Di sana juga teman wanita itu tengah berhadapan dengan Alpha. Di sana Alpha sedikitnya berterima kasih atas pengabdian sang wanita, membuat Alpha yang begitu terpukau akan keberaniannya pun mulai mempercayai wanita ini, merasa cemas kepada Alpha. Lalu di sini Beta menanyakan apakah Alpha terluka. Alpha pun mengatakan bahwa dia merasa tenang jika wanita yang telah menyelamatkannya itu terlihat tak takut, karena ia menganggap jika wanita tadi adalah anaknya sendiri. Sementara itu Beta yang justru berbanding terbalik karena ia tak tenang dan menganggap hal ini adalah sebuah kekacauan, karena mereka telah kehilangan 3 anggotanya, serta kelompok zombie yang telah mereka pertahankan sejauh ini. Tak jauh dari sana, lalu kemudian Alpha mulai melantik wanita tadi guna menjadi Gamma atau orang kepercayaannya. Meski di sana Beta sepertinya kurang menyukai apa yang dilakukan oleh Alpha yang memutuskan secara sepihak. Keesokan harinya pun terlihat Alpha yang menghampiri Gamma dan menanyakan keberadaan Alpha. Gamma pun memberitahukannya jika Alpha pergi menuju camp lama beberapa waktu yang lalu, hingga Beta yang kemudian berhasil menemukan Alpha yang tengah terduduk. Di sana Beta melihat Alpha yang tengah memeluk boneka milik Lydia, yang ternyata Alpha tak benar-benar menganggap Lydia mati dan tak setegar apa yang mereka bayangkan. Beta yang tak paham lagi ketika Alpha berharap jika putrinya itu kembali. Beta pun berusaha menyadarkan Alpha dan Beta juga berkata bahwa Lydia telah pergi. Kemudian Alpha menjelaskan jika seburuk-buruk apapun Lydia, ia tetaplah putrinya dan dia juga tak bisa membunuhnya. Hingga Alpha yang kepalang emosi dengan segala ambisinya, kini tampak mengamuk melampiaskan segala kekesalannya kepada siapapun. Lalu di saat Alpha sedikit tenang, Beta pun melaporkan bahwa dia melihat asap di perbatasan. Hingga Alpha pun berpendapat jika musuh telah menyeberang dan mereka harus segera memberikan pelajaran. Sementara itu di area Alexandria, terlihat Mason serta penduduk Alexandria nyatanya harus mendapatkan mimpi buruk
ketika mereka mendapatkan serangan zombie selama 48 jam lebih tanpa berhenti, di mana mereka berjuang sangat keras untuk melawan para zombie-zombie yang datang. Mereka bahkan tak tidur karena mereka harus bersiaga dengan kumpulan zombie yang berdatangan. Menurut Eren, kumpulan zombie itu datang dengan jumlah yang sangat banyak dan bergelombol. Lalu di sana Carol menyadari jika itu adalah ulah dari Alpha, karena Alpha melihat mereka di area perbatasan. Di sini Mason yang tengah melihat kumpulan zombie yang datang ke arah camp kembali secara bertubi-tubi. Kemudian Mason pun menanyakan pada Eugene kapan kumpulan zombie berikutnya akan menyerang. Eugene yang selalu berada di atas untuk memantau keadaan pun menjawab, jika kumpulan zombie itu akan datang 1 jam lagi dari arah utara dan 2 jam lagi dari arah selatan. Eugene juga menjelaskan bahwa pasukan zombie dari utara itu akan lebih banyak, sementara pasukan zombie dari selatan akan tersebar di segala sisi. Di tengah zombie yang terus saja datang, di sana terlihat semua orang nampak kelelahan termasuk Mason serta Daryl. Tak lama kemudian datanglah salah satu anggota Alpha dan memberitahukan jika Mason serta kelompoknya harus datang ke perbatasan utara. Saat itu juga, Gamma juga berkata bahwa Mason dan yang lainnya dilarang membawa senjata. Maka setelah pemberitahuan itu terdengar, seketika Mason dengan cepat segera mengumpulkan penduduknya untuk membahas hal tersebut. Di sana Mason membuka pertemuan itu dengan menanyakan pada Lydia apa serangan zombie itu ulah dari ibunya. Lydia pun menjawab jika ia mengenal sang ibu, yang mana menurutnya itu bukanlah ulah dari ibunya, karena jika Alpha ingin membunuh mereka semua, maka dia bisa saja mengirim semua para zombie yang begitu banyak tanpa harus pikir lama. Dengan itu Eren pun berpendapat jika mereka tak perlu melakukan pertemuan apapun, membuat beberapa penduduk yang sekiranya panik seakan-akan protes dengan rencana mereka, karena para penduduk ingin jika mereka segera membunuh Alpha. Hingga Mason yang geram mereka terlalu menyepelekan, lantas menanyakan bagaimana mereka mengatasi puluhan ribu zombie yang akan menyerang, karena dia tak mempunyai rencana apapun. Jadi mereka mau tak mau harus menghadiri pertemuan yang telah ditetapkan ini. Dengan itu Mason yang kini mulai memberitahukan sedikit arahan, di mana Gabriel dan juga penduduk Alexandria akan tetap berjaga guna menangani zombie dari arah utara. Lalu Eren ditugaskan menangani kumpulan zombie yang berada di area selatan, sedangkan Mason, Carol, dan Daryl akan menemui Alpha tanpa senjata. Namun di sana Carol secara diam-diam menyembunyikan pistolnya itu karena ia geram akan kematian anaknya di tangan Alpha. Menyadari jika Eren tak bisa pergi sendiri, terlihat Gabriel lalu meminta Eren untuk membawa Negan karena anggotanya itu telah kelelahan. Meski di sini Eren tampak menolaknya, akan tetapi karena Gabriel tahu jika Negan mulai berubah dan bisa bertarung, memaksa Negan untuk ikut serta membantu Eren yang tak bisa ditolak begitu saja karena Gabriel adalah ketua dewan. Beberapa waktu kemudian, kelompok Mason yang mulai melakukan perjalanan. Ketika hari berganti malam pun, terlihat Mason serta kelompok yang telah tiba di perbatasan utara. Namun keadaan di sana sangatlah sepi dan belum ada tanda-tanda kedatangan Alpha. Kemudian mereka semua meletakkan senjata mereka masing-masing. Di sana Daryl mendekati Carol yang nampaknya kembali teringat dengan Henry. Maka setelah menunggu dengan cukup lama, tibalah waktu di mana Alpha serta kelompok telah datang. Yang ternyata Alpha mengarahkan mereka untuk bertemu guna membahas kelompok Mason yang telah melewati wilayah Alpha. Mason dan Daryl pun menjelaskan alasan mereka menyeberang karena mereka berusaha memadamkan api yang membakar hutan. Akan tetapi Alpha yang tak ingin mendengar alasan apapun. Sebagai konsekuensinya, kelompok Mason harus dihukum. Anggota Alpha yang berada di belakangnya pun mulai bersiap menyerang mereka. Metal itu, tangan Carol pun hendak mengambil pistolnya. Akan tetapi Alpha kini mulai mempertimbangkan kembali rencana lain, di mana dia menginginkan kawasan milik Mason untuk memperluas wilayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Carol langsung menyanggahnya, karena wilayah itu adalah wilayah mereka berburu. Mendengar sanggahan Carol, Mason pun segera memperingati Carol. Alpha yang murka kepada Carol. Alpha pun sedikit mengungkit kematian Henry. Mendengar hal itu, Carol pun emosi. Dia pun langsung mengeluarkan pistolnya, namun hal itu dicegah oleh Daryl yang membuat tembakannya meleset. Dengan itu Mason pun meminta maaf atas sikap Carol, dan Mason juga meminta Alpha untuk memaklumi keadaan Carol. Alpha pun memaafkannya sebagai sesama ibu yang kehilangan anak. Maka setelah itu Alpha dan anggotanya pun mengambil kayu yang berada di sana, serta berkata bahwa wilayah ini kini adalah milik kami. Beberapa saat kemudian di tengah kelompok yang tengah beristirahat, namun tiba-tiba Carol melihat anggota Alpha yang berjalan melintas wilayah mereka. Di saat dia ingin mengejar mereka, Carol pun terjatuh dan kehilangan jejak. Tak lama kemudian Daryl datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Carol pun menjelaskan apa yang tadi ia lihat. Lalu Mason pun meminta beberapa orang untuk menyebar dan mulai mencari anggota Alpha tersebut. Lalu Shin pun beralih, terlihat Negan yang merasa kewalahan menghadapi kumpulan zombie yang kini menyerang. Kemudian Negan mengambil sebuah linggis dan mulai memukul zombie tersebut. Metal itu, Eren memperingati Negan untuk meletakkan linggis itu. Namun Negan yang tak habis pikir karena Negan telah merasa jika ia menolong Eren, membuat mereka berdua yang mulai berdebat karena Eren mengucapkan beberapa kalimat yang membuat Negan merasa sakit hati. Namun di saat mereka tengah berdebat,
tiba-tiba di belakang Eren ada beberapa zombie yang menghadang, membuat Eren yang kewalahan kini malah mendapatkan suatu petaka ketika penglihatan Eren pun tiba-tiba menjadi kabur karena ia terkena tanaman beracun. Merasa Negan menghilang, saat itu juga Eren segera mencarinya dengan terpapah karena tidak bisa melihat dengan benar. Lalu Eren yang kini memasuki sebuah rumah untuk sekedar berlindung selagi ia rabun, nyatanya di sana terdapat Negan yang tengah memperhatikan Eren. Namun akibat penglihatan Eren yang masih bermasalah, dia tak bisa melihat Negan dan malah menimbulkan keributan. Hal itu pun nyatanya membuat para zombie berdatangan. Eren yang berusaha melawan para zombie-zombie itu agar tak bisa masuk, akan tetapi ia tak bisa melakukannya akibat pandangan yang begitu buruk, membuat Eren yang tak bisa membunuh para zombie yang berdatangan. Kini tampak kewalahan menghadapi zombie yang hampir saja membahayakan nyawanya. Meski merasa emosi akan cemoohan Eren tadi, namun Negan yang merasa kasihan lantas segera datang dan langsung membunuh semua para zombie tersebut. Setelah selesai, Negan menanyakan kondisi Eren. Eren pun menjawab bahwa matanya itu tak bisa melihat. Lalu Negan mulai menjelaskan bahwa bunga yang tumbuh di badan zombie yang telah dibunuh Eren tadi adalah bunga Hogweed, yang mana itu bisa menyebabkan kebutaan. Namun secara logis, hal itu bisa sembuh sendiri jika ia tertidur. Lantas dengan itu kemudian Negan membawa Eren ke tempat yang aman. Hingga ketika hari menjelang pagi, Eren yang baru terbangun dari tidur dan melihat Negan sepanjang malam menjaganya. Lalu Negan pun menanyakan apakah Eren bisa melihatnya atau tidak, yang mana sepertinya Eren kembali bisa melihat. Namun ia sedikit merasa tak enak karena Negan telah begitu baik kepadanya. Lalu scene pun kembali beralih pada Mason yang meminta kepada kelompoknya untuk kembali berkumpul di area sungai karena mereka tidak melihat jejak apapun dari kelompok Alba. Lalu Mason pun berpikir bahwa yang Carol lihat hanyalah halusinasi efek dari pil yang sering Carol minum. Namun Carol membantah hal tersebut. Lalu dia menyarankan untuk pergi dari sana dan mencari tempat untuk berlindung dari para zombie. Maka setelah itu mereka pun tiba di sebuah gedung. Daryl pun memastikan jika tempat itu aman untuk mereka beristirahat. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba Carol tak sengaja menendang sebuah buku. Kemudian Carol mengambilnya. Di sana Carol terkejut saat melihat gambar dirinya serta beberapa anak angkatnya dengan leher yang penuh dengan darah, yang mana ternyata Carol berhalusinasi. Tak lama kemudian Daryl datang dan menyadarkan Carol. Di saat mereka telah mendapatkan tempat, Carol pun mengajukan diri untuk berjaga. Kemudian dia pun keluar dari sana dan kembali memakan obat tersebut agar ia tetap terbangun. Beberapa saat kemudian, terlihat Carol yang kembali berhalusinasi di mana dia mendengar suara Henry yang memanggilnya. Di sana juga terlihat Henry dengan leher yang berdarah. Beruntunglah Carol kini disadarkan kembali oleh Daryl dengan mengatakan bahwa Carol telah pergi selama setengah jam. Setelah memastikan jika Carol aman, Daryl pun pergi dari sana. Di saat itu juga Carol mengecek amunisinya kembali. Beberapa saat kemudian, Carol melihat bayangan seseorang di balik jendela. Kemudian Carol segera mencari seseorang tersebut. Di saat Carol mengarahkan senternya keluar, dia pun melihat seseorang yang berdiri. Orang itu pun pergi, Carol pun segera mengikutinya. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Carol masuk ke sebuah jebakan, di mana dia kini tergantung dengan posisi terbalik. Hingga Carol yang berusaha melepaskan tali tersebut. Tak lama kemudian seseorang mendekati Carol, yang ternyata itu adalah salah satu anggota Alba. Di sana juga terlihat kumpulan zombie yang masuk dan mendekati Carol. Metal itu Carol segera berteriak meminta pertolongan. Zombie-zombie yang mendekat pun segera Carol bunuh dengan pisaunya. Lalu dia berusaha kembali melepaskan tali dan akhirnya dia pun berhasil terjatuh. Kemudian dia segera membunuh zombie-zombie itu. Setelah itu alarm Carol pun berbunyi dan di sana juga sudah banyak sekali mayat zombie. Tak lama kemudian datanglah Daryl dan yang lainnya yang lantas panik melihat keadaan Carol. Setelah tergesa-gesa karena Carol terluka, beberapa waktu kemudian terlihat Daryl dan Mason yang telah tiba di Alexandria serta membawa Carol ke klinik. Di saat Siddiq akan mengobati luka Carol, tiba-tiba dia kembali teringat dengan peristiwa pembunuhan itu, membuat Siddiq yang tidak bisa fokus berusaha diambil alih oleh Dante. Setelah itu Siddiq pun keluar dari sana. Mason dan Daryl pun menanyakan keadaan Carol. Siddiq yang merasa bingung harus menjawab apa. Tak lama kemudian Dante datang dan berkata, jika Siddiq telah mengeluarkan serpihan kaca yang tertancap di tangan Carol, dan di sini Carol akan segera pulih. Lalu scene pun beralih, terlihat Rosita serta Eugene yang tengah berbincang. Di sana Eugene mengatakan bahwa dia akan bersama Rosita untuk melindunginya. Namun di sini Rosita marah karena seolah-olah Eugene dan Rosita memiliki hubungan khusus. Eugene pun meminta maaf karena dia selalu berharap pada Rosita, membuat Eugene yang sakit hati akibat perkataan Rosita tadi, lantas segera pergi dari sana. Kemudian terlihat Carol yang sudah siuman, lantas segera keluar dari kamar perawatan. Di sana ia melihat Mason tengah terduduk. Mereka berdua pun sedikit berbincang dan membahas apa yang telah terjadi. Di sini Mason nampak tak percaya apa yang Carol lihat di hutan. Setelah hal itu Mason pun masuk ke kamar anaknya guna merebahkan tubuhnya bersama kedua anaknya itu. Dilanjut dengan Carol dan Daryl yang tengah berbincang. Di sini Carol berkata bahwa Mason tak mempercayainya, namun di sini Daryl mengatakan bahwa dia percaya pada Carol jika mereka melihat anggota Alpha. Hingga di sini terlihat beberapa anggota Alpha yang telah tewas.
Salah satu di antaranya tampak mendapatkan luka yang sangat parah dan mulai berubah menjadi zombie. Hingga film The Walking Dead season 10 episode 1-3 pun kini selesai.